Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 30. Beberapa menit kemudian ia merasa kepalanya pening, akan tetapi ia memaksa diri, mendesak Hawa Sinkang ke bagian menurut petunjuk dan 10 menit kemudian kakinya yang berada di atas itu terbanting ke bawah karena gadis ini sudah menjadi pingsan. Kebetulan sekali tubuhnya yang tak berpakaian lagi itu menimpa tongkat dan gulungan kertas sehingga tidak tampak dari luar. Kalau saja keadaannya tidak seaneh itu, agaknya Lin Lin akan menimbulkan kecurigaan Hek Giamlo. 2 kali anak buah Hek Giamlo mengetuk pintu pondok untuk mempersilakan dia keluar makan, dan 2 kali itu tidak ada jawaban dari dalam pondok. Akhirnya Hek Giamlo sendiri mendekati pintu pondok. Dengan perlahan didorongnya pintu dan ia menjenguk ke dalam. Dari dalam kedoknya iblis ini mendengus, lalu menutupkan kembali pintu pondok dari luar, kemudian memesan kepada semua anak buahnya agar jangan mengganggu Tuan Puteri yang sedang tidur nyenyak. Betapapun juga, gadis itu akan diperistri oleh kakaknya, Raja Hitan, maka Hek Giamlo tidak suka mengganggunya. Apalagi gadis yang ia anggap liar dan gila itu kini tidur dalam keadaan telanjang bulat, tentu saja tidak boleh dilihat anak buahnya. Seorang gadis yang menjadi calon permaisuri mana boleh dilihat oleh anak buahnya dalam keadaan tak berpakaian? Sama sekali Hek Giamlo tidak curiga, apalagi memang hawa pada siang hari itu amat panas. Lin Lin siuman kembali dan cepat-cepat ia berpakaian. Ia maklum bahwa ilmu yang tertulis di dalam gulungan kertas itu merupakan ilmu mujizat yang luar biasa. Ia dapat menduga bahwa mempelajari ilmu ini tidak boleh secara serampangan belaka, maka ia mengambil keputusan untuk membacanya dengan teliti dan tidak akan melatihnya sebelum ia mengerti benar intisarinya. Tentu saja Lin Lin tidak tahu karena kertas-kertas itu dahulu ditulis oleh pendiri Bengkao, yaitu Pat Jiu Sin Ong Liu Gan. Telah diceritakan di bagian depan yang menyinggung sedikit akan keadaan ketua Bengkao pertama itu dengan puterinya, yaitu mendiang Tok Xiao Kui Liu Lucian. Lucian mencuri Sempo Chin Keng, kitab 3 pusaka, yang menjadi pegangan ketua Bengkao itu, dan karenanya semua ilmu kesaktian Pat Jiu Sinong boleh dibilang telah diwarisi atau dicuri oleh anak perempuannya sendiri yang murtad, baca cerita suling emas. Karena inilah maka diam-diam Pat Jiu Sinong lalu menciptakan ilmu pukulan mujizat yang seluruhnya berjumlah 13 macam dan secara rahasia ia tulis dan ia sembunyikan di dalam tongkatnya. 13 macam ilmu gaib ini ia ciptakan dengan susah payah selama 13 tahun dan merupakan ilmu yang berat dan dalam. Inilah sebabnya mengapa begitu melatih Samadhi menurut petunjuk ilmu ini seketika Lin Lin menjadi pingsan. Baiknya Lin Lin dapat mengenal ilmu sejati, dan dengan tekun mempelajarinya secara diam-diam. Setelah hafal betul dan tahu bagaimana harus bersikap dalam latihan samadhi yang aneh itu, kini ia hanya berlatih samadhi di waktu malam dan sengaja ia menggelapkan kamar dan menutupi mutiara Ya Bengcu agar tidak mengeluarkan sinar. Baru berlatih 3 malam saja, ia sudah mendapatkan perubahan hebat dalam dirinya. Hawa sakti yang amat aneh dan amat kuat bergolak di dalam dadanya dan berkali-kali ia mau muntah karena tidak dapat menahannya. Akan tetapi berkat petunjuk dari ilmu rahasia itu yang tekun dibacanya, ia dapat mengatur dan menyalurkan hawa sakti itu sehingga berkumpul di pusar. Kemudian ia mulai mempelajari jurus-jurus rahasia yang 13 buah banyaknya. Tidaklah mudah untuk mempelajari ilmu yang diciptakan selama 13 tahun ini, apalagi ilmu tingkat tinggi. Baiknya Lin Lin pernah menerima petunjuk dan gemblengan kakek Kim Lun Sengjin sehingga sedikit banyak ia telah memiliki dasar untuk ilmu silat tingkat tinggi. Biarpun dengan susah payah dan sukar sekali, namun kecerdikannya membuat ia lambat laun dapat pula memetik buahnya. Semenjak mendapatkan kertas gulungan pelajaran rahasia yang kalau sudah baca ia simpan kembali ke dalam tongkat, Lin Lin bersikap tenang dan tidak lagi memaki-maki atau nekat mencari jalan pembebasan. Ia maklum bahwa untuk dapat bebas, ia harus dapat mengalahkan Hek Giamlo dan untuk mencapai hal ini adalah tidak mudah. Tak mungkin ia dapat mengalahkan orang sakti itu walaupun ia sudah mempelajari ilmu mujizat yang baru dilatihnya beberapa hari lamanya dan masih mentah. Ia ingin memperdalam ilmu ini, kalau perlu ia akan ikut terus sampai ke Hitan dan akan mencari jalan keluar agar supaya kehendak Kaisar Hitan atau pamannya itu ditangguhkan. Setelah ilmu itu ia fahami benar-benar, nah, baru ia akan melarikan diri menggunakan ilmu baru ini untuk menghadapi dan menghalau penghalang.
Suling emas terus melarikan diri, dikejar oleh tokoh-tokoh Kang Ou yang mabuk dendam itu. Pendekar sakti ini menjadi serba bingung. Lari terus dari orang-orang yang berkepandaian tinggi ini merupakan hal yang amat sukar, bahkan tidak mungkin karena mereka itu rata-rata memiliki ginkang dan ilmu lari cepat yang mencapai tingkat tinggi. Berhenti dan melawan, boleh jadi ia akan dapat mengatasi mereka dengan mengandalkan ilmu-ilmunya, terutama ilmu kesaktian yang ia terima dari Bukek Xiansu. Akan tetapi kalau ia ingin memperoleh kemenangan dalam pertempuran sehingga ia dapat lolos, jalan satu-satunya hanya merobohkan mereka dan justru hal ini yang tidak ia kehendaki. Mereka itu adalah orang-orang yang dibikin sakit hati oleh mendiang ibunya, yang kini menuntut keadilan dan menuntut balas kepadanya. Kalau ia merobohkan mereka, melukai apalagi membunuh, hal itu benar-benar tidak patut dan berarti ia menambah dosa-dosa yang agaknya sudah ditumpuk oleh ibunya. Berpikir demikian, makin sedih hatinya dan hampir saja ia menyerah, hampir timbul pikiran untuk menebus dosa-dosa ibunya dengan menyerahkan nyawa di tangan mereka. Akhirnya suling emas terpaksa berhenti di sebuah lapangan rumput di lereng bukit. Lari terus tiada gunanya lagi, juga hal ini akan membuat ia makin jauh dari kedua orang adiknya yang sudah melarikan diri ke jurusan timur karena ia sendiri lari ke arah barat. Dengan mengangkat sulingnya tinggi-tinggi ia berseru. "Tahan, aku hendak bicara." Dalam waktu beberapa menit saja mereka sudah tiba di depannya. Sebagian daripada mereka terengah-engah karena untuk beberapa lama melakukan pengejaran dengan pengerahan ginkang sepenuhnya. "Kau mau bicara apa lagi, suling emas?" bentak Cheng San Huishio tokoh Xiao Limpai sambil melintangkan tongkat Huishio di depan dadanya. "Kau yang terkenal sebagai seorang pendekar muda yang sakti, ternyata hanyalah seorang pengecut yang berlari-lari menyelamatkan diri. Buah takkan jatuh jauh dari pohonnya, anak tidak akan jauh bedanya dari ibu kandungnya. Ibunya pengecut, melakukan kejahatan lalu bersembunyi puluhan tahun, mana anaknya tidak pengecut pula?" kata Kok Seng Chu, tokoh Hawasan Pal sambil menudingkan pedangnya ke arah suling emas. Yang lain-lain ikut pula bicara sehingga ramailah di situ, hiruk-pikuk. Suling emas melihat betapa gadis baju hijau yang berada di barisan terdepan, yang tidak terengah-engah tanda bahwa ginkangnya mencapai tingkat tinggi, tidak berkata apa-apa, malah menundukkan muka dan kadang-kadang saja mengerling ke arahnya dengan sikap bingung dan ragu-ragu. "Cuai Locianwei harap jangan terburu nafsu, sesungguhnya aku sama sekali tidak tahu akan urusan Cuai dengan mendiang ibuku. Akan tetapi percayalah, andai kata benar ibu telah melakukan kesalahan-kesalahan, aku sebagai putranya takkan mengingkarinya dan sanggup untuk mempertanggungjawabkannya. Akan tetapi, ada dua hal yang harus dipecahkan lebih dulu." "Apakah dua hal itu?" "Hayo bicara yang betul, jangan pelintap-pelintut," bentak Hek Bin Ho Siang, si Huishio muka hitam tokoh Go Bei Pai yang sudah gatal-gatal tangannya hendak mengemplang kepala putra musuh besarnya ini dengan senjatanya. Ia memang jujur dan galak. "Pertama, Cuai begini banyak, yang masing-masing hendak membalas dendam yang ditimpakan kepadaku. Ada yang hendak menawan, ada yang hendak membunuh. Mana mungkin hal ini dapat dilakukan? Kedua, biarpun Cuai semua mempunyai cerita masing-masing yang menuduhkan kejahatan-kejahatan kepada mendiang ibuku, bagaimana aku dapat merasa yakin bahwa semua tuduhan itu benar belaka? Bagaimana kalau tuduhan itu hanya fitnah dan tidak benar adanya?" "Fitnah? Jelas Tao Xiaokui adalah iblis betina yang jahat, musuh semua orang gagah di dunia Kang Ou. Kau putra tunggalnya, kau harus menebus dosanya setelah ia mampus, dan kita semua akan saling memperebutkan engkau, baik mati maupun hidup," bentak Hek Bin Ho Siang sambil menghantam dengan toya baja di tangannya. Hantaman toya baja ini luar biasa kerasnya karena selain toya baja itu sendiri beratnya lebih dari 100 kati, juga tenaga Huishio muka hitam tokoh Go Bei Pai ini melebihi gajah. Terdengar angin bersiutan ketika toya itu lenyap, bentuknya berubah menjadi sinar hitam menyambar kepala suling emas. Siut! Pita rambut yang panjang berwarna hitam itu berkibaran ketika toya baja menyambar lewat di atas kepala suling emas yang sudah merendahkan tubuh mengelak. Namun toya itu membuat gerakan membelok dan meliuk panjang, lalu datang lagi menyambar dengan lebih kuat lagi. Kini yang diterjang adalah punggung suling emas. Pendekar sakti ini cepat menotolkan ujung kaki ke tanah dan tubuhnya mencelat mumbul ke atas membiarkan toya itu menyambar lewat di bawah kakinya. Sebelum tubuhnya turun,
Suling emas sudah menggerakkan sulingnya ke belakang dan kipasnya ia kebutkan ke kiri karena pada saat itu ia telah diserang dari dua pihak oleh lawan yang lain. Terdengar bunyi nyaring ketika pedang di tangan Kok Seng Chu tokoh Hawa Sanpai itu tertangkis suling. Kok Seng Chu melompat ke belakang dengan kaget dan kagum. Ia seorang tokoh Hawa Sanpai tingkat 2, Lue Kangnya sudah mencapai tingkat tinggi, akan tetapi benturan pedangnya dengan suling itu membuat telapak tangannya panas. Lebih kaget lagi adalah Cheng San Hueshio tokoh Xiao Limpai, karena tongkat Hueshio-nya yang ia pukulkan ke arah kepala, tiba-tiba menyeleweng ketika dikebut oleh kipas di tangan suling emas. Tentu saja Hueshio tua ini menjadi penasaran dan juga kaget sekali. Tenaga pukulannya dengan tongkat itu mendekati 300 kati, bagaimana dapat dikebut begitu saja oleh sebuah kipas dan menjadi meleset? Suling emas menarik napas panjang mengumpulkan sinkang dan menggetarkan sulingnya sambil mengebut-ngebutkan kipasnya karena pada saat itu, hujan senjata menyerangnya dari segenap penjuru. Terdengar bunyi nyaring dan semua senjata itu dapat ia pentalkan mundur oleh getaran sulingnya, sedangkan yang lain dapat dikebut menceng oleh kipasnya. Ia kembali mengeluh dalam hatinya. Sedih ia melihat sikap orang-orang Kangou ini yang amat membencinya, yang ingin melihat ia roboh, melihat ia mati, memperlakukannya seolah-olah ia seorang penjahat besar yang keji dan patut dibasmi. Mengingat akan hal ini, melihat sinar kebencian berpancaran dari mata mereka, suling emas tak dapat menahan kesedihannya, tak dapat lagi ia mengangkat senjata melawan mereka dan setelah memutar sulingnya dengan gerakan memanjang sehingga sinar senjata ampuh ini berubah menjadi pelangi memanjang yang membuat para pengeroyoknya berlompatan mundur. Suling emas lalu membalikan tubuhnya dan melarikan diri lagi. Pengecut, jangan lari. Begitu sajakah nama besar suling emas? Kini merasa takut dan lari terbirit-birit? Seru Kok Seng Chu tokoh Hawa Sanpai sambil mengejar, nada suaranya penuh ejekan. Ho. Putra tunggal Tao Xiaoku yang jahat dan keji mana bisa menjadi orang gagah? Tentu licik, curang dan pengecut. Itgan Kaiyong tertawa sambil mengejar paling depan. Itgan Kaiyong. Kalau kau menghendaki bertempur, hayo kita mencari tempat. Jangan kira aku takut padamu, memang aku masih ada perhitungan denganmu yang belum diselesaikan. Hahaha. Kau menantang sambil berlari. Bilang saja kau takut. Memang suling emas terus melarikan diri, dikejar oleh banyak orang. Ejekan Itgan Kaiyong memanaskan perutnya, akan tetapi ia cukup maklum bahwa ejekan yang dikeluarkan oleh pengemis tua mata satu itu sekali-kali bukanlah merupakan tantangan si pengemis sakti, melainkan merupakan akal bulus untuk mencegahnya melarikan diri dan memaksanya menghadapi pengeroyokan begitu banyak tokoh Kangou. Gembel busuk, aku sama sekali tidak takut menghadapi pengeroyokan, aku hanya tidak mau melayani mereka. Hahaha, akal bulus. Itgan Kaiyong tertawa, akan tetapi biarpun hatinya mendongkol, suling emas melanjutkan larinya. Para pengejarnya juga mengerahkan ginkang dan mulai menghujankan senjata rahasia lagi, didahului oleh Itgan Kaiyong. Suling emas berhasil menyelamatkan diri dengan memutar suling di belakang tubuhnya dan berloncatan ke depan secara berbelok-belok ke kanan-kiri. Mendadak pendekar sakti itu berseru kaget dan terpaksa menghentikan larinya. Daerah ini belum dikenalnya dan ia sama sekali tidak mengira bahwa tadi ia melarikan diri ke jurusan yang buntu. Kini di depannya terbentang jurang yang amat dalam dan luas, lebarnya lebih dari 100 meter dan dalamnya tak dapat diukur lagi. Ia telah masuk perangkap, di depannya menghalang jurang yang tak mungkin dapat dilampaui, di belakangnya mengejar puluhan orang yang merupakan lawan-lawan berat dan terutama sekali, merupakan lawan yang tak ingin ia hadapi bukan karena takut melainkan karena enggan. Hahaha, sekarang tamatlah riwayatmu, suling emas. Itgan Kaiyong melompat maju dan menerjang dengan pukulan dahsyat. Karena di antara para tokoh Kangou itu boleh dibilang Itgan Kaiyong merupakan orang yang tingkat kepandaiannya paling tinggi, maka gembel iblis ini dapat menyerang lebih dulu daripada orang lain. Serangan dahsyat sekali kedua tangannya melontarkan pukulan dengan hawa pukulan jarak jauh sedangkan tangan kanannya menghantamkan tongkatnya ke arah kepala. Sukar untuk dikatakan mana yang lebih berbahaya, karena sesungguhnya pukulan tangan kiri itu, biarpun jaraknya jauh dan tidak akan langsung mengenai kulit lawan, namun bahayanya tidak kalah oleh kemplangan tongkat pada kepala. Namun suling emas cepat menangkis tongkat dengan sulingnya dan mengebut hawa pukulan beracun tangan kiri lawan itu dengan kipasnya, malah kakinya digeser ke depan.
Kemudian kipas yang tadinya menghembus hawa pukulan lawan terus menyelonong ke depan dan digetarkan sedemikian rupa sehingga kedua ujungnya berturut-turut menotok jalan darah Kinteng Hiat di pundak kiri dan Tiong Chu Hiat di leher. Itgan Kaiong terkejut sekali. Hampir saja totokan pada pundak itu mengenai sasaran. Ia cepat miringkan tubuh dan totokan kedua ke arah lehernya itu ia papaki dengan air ludah. Sudah terkenal di dunia persilatan bahwa Itgan Kaiong memiliki ilmu kepandaian meludah yang amat mengerikan. Tubuh yang terkena air ludah yang keluar dari mulutnya akan bolong-bolong dan sekali saja terkena air ludahnya, lawan yang kurang kuat akan tewas. Tentu saja penggunaan air ludah ini cukup kuat untuk menangkis kipas yang menotok leher. Di lain pihak, Suling Emas tidak sudi membiarkan kipasnya terkena ludah kakek menjijikkan itu, maka terpaksa ia menarik sedikit kipasnya dan mengerahkan tenaganya mengebut. Air ludah itu terkena kebutan kipas membalik dan menyambar muka Itgan Kaiong sendiri. Akan tetapi kakek ini membuka mulutnya dan menerima kembali air ludahnya dengan mulut. Kawan-kawan, hayo tangkap putra iblis keji Tok Xiaokui ini sebelum ia sempat melarikan diri. Teriak Itgan Kaiong yang diam-diam merasa gentar juga menghadapi pendekar yang lihai itu. Memang para tokoh Kangou itu sudah tiba pula di situ dan sudah siap menerjang, maka tanpa menanti komando kedua lagi mereka beramai-ramai terjun ke gelanggang pertempuran dan sibuklah Suling Emas menggerakkan sepasang senjatanya untuk menangkis ke sana kemari. Tentu saja ia banyak melihat lowongan-lowongan yang kalau mau dapat dimasukinya dan merobohkan beberapa orang pengeroyok. Akan tetapi justru hal ini yang tidak ia kehendaki, maka ia menjadi terdesak hebat dan tidak melihat jalan keluar lagi. Jalan keluar ke arah kebebasan hanya melalui jalan darah, yaitu dengan merobohkan beberapa orang pengeroyok. Bingunglah hati Suling Emas. Tanpa merobohkan beberapa orang di antara mereka tak mungkin ia bisa lolos kali ini. Hanya kepada Itgan Kaiong seorang ia mau balas menyerang karena ia maklum akan kejahatan kakek itu, sedangkan yang lain adalah tokoh-tokoh yang ia dengar namanya sebagai tokoh-tokoh terhormat yang bernama baik. Akan tetapi balasan serangannya kepada Itgan Kaiong tidak ada artinya lagi karena ia hanya dapat mempergunakan 1/10 bagian saja daripada perhatiannya yang harus ia pergunakan untuk menangkis dan menghindar daripada serbuan lawan. Dalam kesibukannya mempertahankan dirinya ini, teringatlah Suling Emas akan segala pengalamannya. Mulai menyesallah hatinya mengapa semenjak dahulu ia membenci ayah kandungnya yang ia sangka menyia-nyiakan ibunya dan kawin lagi. Mengapa selama itu, sampai ayahnya mati, tak pernah ia pulang, tak pernah ia berbakti kepada ayahnya yang ternyata adalah seorang satria sejati. Sedangkan ibunya. Kini ia harus menebus dosa-dosa ibunya dan dosanya sendiri yang tidak berbakti kepada ayah kandung. Hatinya menjadi sedih, perlawanannya mengendur karena semangatnya menurun. Kesedihan hatinya mendorongnya untuk meloncat saja ke dalam jurang di belakangnya, meninggalkan para pengeroyoknya, meninggalkan dunia ini, meninggalkan mereka yang dicintanya. Siapakah orang yang dicintanya di dunia ini? Ada memang, akan tetapi hanya lamunan kosong belaka. Orang yang dicintanya sudah menjadi istri orang lain. Akan tetapi jiwa satria di dalam dirinya melarangnya membunuh diri begitu saja. Seorang gagah tidak boleh mati secara konyol, sedikitnya jauh lebih baik mati di ujung senjata lawan daripada mati menceburkan diri ke dalam jurang begitu saja. Oleh karena ini, semangatnya timbul kembali dan Suling Emas tiba-tiba ingat akan ilmu yang ia dapat dari Bukek Xiansu. Ilmunya yang sakti, Hong In Bun Hoat jika ia pergunakan, maka akan berubah menjadi ilmu pedang yang dimainkan dengan senjata sulingnya, dan ia tidak mau menggunakan ilmu ini karena akibatnya tentu akan merobohkan para pengeroyoknya. Ia teringat akan ilmu Kim Kong Sin Im, suara sakti sinar emas, yang lebih menyerupai ilmu musik. Karena sudah tidak ada jalan lain, Suling Emas meloncat jauh ke kiri lalu menyimpan kipasnya dan menempelkan suling pada bibirnya. Terdengarlah suara yang aneh, mengalun tinggi. Para pengeroyoknya sejenak terhenyak kaget dan kesempatan ini dipergunakan oleh Suling Emas untuk duduk bersila, mengerahkan seluruh sinkangnya dan menutup sulingnya, menyanyikan lagu yang indah dan aneh. Karena menghadapi orang-orang Kangou yang memiliki nama besar sebagai orang-orang gagah perkasa, secara otomatis Suling Emas yang menjadi ahli dalam soal kesusastraan dan nyanyian kuno, segera mainkan lagu Mengabdi Tanah Air yang bersifat menggugah semangat kebangsaan dan kepatriotan. Memang nyanyian itu hanyalah sebuah lagu akan tetapi jangan dikira bahwa suara suling yang nyaring merdu itu adalah suara biasa saja. Suara itu mengandung suara sakti yang disalurkan dengan sinkang sepenuhnya.
Mula-mula para pengeroyok itu berdiri melongo dan sejenak menahan gerakan, akan tetapi beberapa detik kemudian, beberapa orang di antara mereka yang kurang kuat sinkangnya, terguling dengan tubuh lemas dan gemetaran. Suara itu mempunyai pengaruh yang luar biasa besarnya, membuat mereka merasa terharu, malu kepada diri sendiri, dan menghapus semangat mereka untuk bertanding melawan bangsa sendiri, malah sekaligus melumpuhkan kaki tangan mereka. Akan tetapi orang-orang seperti Itgan Kaiong, Hek Bin Hosiang, Cheng San Weishio dan lain-lain yang cukup kuat sinkangnya, tentu saja tidak gampang menjadi roboh. Betapapun juga, mereka terpengaruh dan terpaksa mereka harus mengerahkan sinkang untuk melawan pengaruh suara aneh yang mendebarkan jantung mereka itu. Ada 9 orang tokoh Kangou yang tidak roboh oleh suara suling itu. Yang lain, ada yang roboh terguling dengan lemas, ada yang terpaksa harus bersila dan mengumpulkan tenaga untuk melawan arus hawa sakti yang mempengaruhi mereka, akan tetapi tak seorang pun yang terluka di sebelah dalam oleh suara ini karena memang suling emas tidak bermaksud melukai mereka. Hebat memang ilmu ini, dan kiranya di dalam dunia pada masa itu, jarang ada yang memiliki ilmu sehebat ini. Dahulu ketika masih hidup, Pak Jiu Sinong sendiri belum tentu dapat mengeluarkan suara yang merobohkan puluhan orang sekaligus, dan membuat seorang tokoh seperti Itgan Kaiong sampai harus mengerahkan tenaga dan tidak bergerak selama 10 menit. Inilah kehebatan Kim Kong Sinim yang didapatkan suling emas dari kakek Dewa Bukek Xiansu. Padahal ilmu ini belum lama ia dapat dan belum matang betul ia latih. Setelah berdiam diri tak bergerak selama 10 menit, mengumpulkan sinkang untuk melawan pengaruh suara suling yang merampas semangat dan melumpuhkan urat syaraf, perlahan-lahan Itgan Kaiong dan 8 orang tokoh lain mulai menggerakkan kaki. Selangkah demi selangkah mereka maju, senjata siap di tangan, makin mendekati suling emas yang masih terus meniup suling, mencurahkan perhatiannya kepada permainan sulingnya sehingga boleh dibilang ia tidak mengetahui bahwa ada 9 orang yang tidak terpengaruh oleh Kim Kong Sinim dan yang kini makin mendekatinya dengan ancaman maut. Makin dekat dengan suling emas, pengaruh Kim Kong Sinim makin kuat sehingga 9 orang tokoh itu menjadi tertahan-tahan langkahnya. Bahkan 3 orang di antara mereka terpaksa berhenti melangkah setelah berada dekat, tinggal 6 langkah lagi dari tempat suling emas duduk. Pengaruh Kim Kong Sinim demikian hebatnya sehingga 3 orang ini merasa tubuh mereka bergoyang dan kedua kaki demikian lemas dan berat tak dapat digerakkan lagi. Terpaksa mereka tinggal berdiri dan mengerahkan sinkang agar tidak terguling roboh. 6 orang lain, didahului oleh Itgan Kaiong, masih dapat melangkah maju sungguh pun hanya dengan lambat dan sukar. Akan tetapi, jangankan sampai ada 6 orang, baru Itgan Kaiong seorang saja kalau pada saat itu dapat menyerang suling emas, tentu akan berhasil menewaskan pendekar ini karena pada saat itu suling emas seakan-akan berada dalam keadaan terbuka, tak terjaga sama sekali. 6 orang itu tidak melangkah lagi kini, hanya dapat menggeser kaki maju, sedikit demi sedikit Itgan Kaiong dengan mata bersinar-sinar maju paling dulu, tongkatnya sudah ia angkat ke atas, siap untuk menghantam kepala musuh lamanya itu. Hatinya sudah merasa girang sekali karena ia akan merasa aman kalau musuh yang paling berat ini tewas. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara orang bernyanyi, mengikuti suara suling dan suara ini amatlah lembut akan tetapi kedengaran bersemangat sekali. Wai Bin Waiko, Hiap Citai Cia, bekerja untuk rakyat dan negara, itulah paling mulia. Itgan Kaiong yang sudah mengangkat tongkatnya, terkejut sekali. Apalagi setelah tiba-tiba terdengar suara Yang Kim yang nyaring mengiring lagu yang dimainkan oleh suling emas, terjadilah hal yang luar biasa. 6 orang itu serta-merta menjatuhkan diri dan duduk bersila, meramkan mata dan mengendalikan semangat mereka yang terbawa melayang-layang oleh lagu yang diciptakan oleh suara suling dan Yang Kim. Tak mampu lagi mereka bergerak, apalagi menyerang, lenyap sama sekali nafsu bertempur. Juga semua orang yang tadinya berada di bawah pengaruh suara suling, kini dapat menarik napas lega karena gabungan suara suling dan Yang Kim ini, biarpun membuat mereka terpesona dan tak dapat bergerak, namun amat enak dan menyenangkan hati dan pikiran, membuat mereka merasa seperti melayang-layang di angkasa dan menciptakan pandangan tentang pahlawan-pahlawan pembela tanah air. Mereka seakan-akan mimpi tentang dongeng akan pahlawan-pahlawan yang paling mereka kagumi. Perlahan-lahan gabungan suara musik itu lenyap. Keadaan menjadi sunyi kembali sungguh pun gema suara ajaib tadi masih terngiang di dalam telinga. Semua orang membuka mata dan meloncat berdiri, seakan-akan baru bangun daripada tidur nyenyak. Kiranya di dekat suling emas yang masih duduk bersila di atas tanah, terdapat seorang kakek tua renta yang juga duduk bersila.
Seorang kakek yang berpakaian sederhana, berambut panjang sudah putih semua, juga kumis dan jenggotnya sudah putih. Akan tetapi di balik kesederhanaannya ini terpancar cahaya keagungan yang amat berwibawa. Pada punggungnya tersembul keluar sebuah alat musik yang kim. Wajahnya yang cerah itu membayangkan keramahan, kesabaran dan pengertian yang mendalam dan luas, yang memaksa orang memperoleh kesan baik dan menghormatnya. Akan tetapi begitu Itgan Kaiong mengenal kakek itu, ia berjingkrak marah dan berkata kasar. "Bukek Xiansu, kau berat sebelah. Percuma saja kau disebut-sebut manusia dewa yang selalu melepas budi kebaikan kepada siapapun juga tanpa memilih bulu dan dianggap tokoh yang tak sudi lagi terikat oleh segala urusan duniawi. Akan tetapi apa buktinya sekarang? Kau membantu suling emas menghadapi kami semua dengan ilmu sihirmu." Semua tokoh yang hadir di situ terkejut bukan main mendengar disebutnya nama Bukek Xiansu. Nama ini menjadi pujaan semua tokoh Kang Ou, bahkan setiap tahun sekali semua tokoh Kang Ou mengharapkan bertemu dengan kakek manusia dewa ini karena konon kabarnya setiap tahun apabila bertemu dengan orang, kakek ini berkenan memberikan 1-2 macam ilmu kesaktian yang jarang tandingannya di dunia ini. Sekarang secara tiba-tiba kakek itu muncul dan mendengar tuduhan Itgan Kaiong. Semua orang kini memandang kakek itu untuk mendengar jawabannya. Kakek itu tersenyum ramah, menarik napas panjang, lalu bangkit berdiri dengan gerakan perlahan. Suling emas juga bangkit berdiri dan tanpa mengeluarkan kata-kata ia berdiri di sebelah kiri kakek itu sambil menundukkan muka dan dengan sikap menghormat. "Itgan Kaiong, bersabarlah dan hembuskan semua hawa nafsu yang meracuni hatimu," kata Bukek Xiansu, suaranya tetap sabar dan tenang serta ramah. "Aku tidak pilih kasih, tidak pula melepas budi kepada siapapun juga dan tidak mengikat diri dengan dunia. Aku tidak membantu suling emas, melainkan mencegah pembunuhan orang yang tidak berdosa. Itgan Kaiong, andai kata kau orangnya yang kena fitnah seperti suling emas dan akan dibunuh kemudian kebetulan aku lewat dan melihatnya, sudah tentu aku pun akan berusaha mencegah pembunuhan itu." Pemutaran lidah. Tua bangka yang pura-pura suci. Itgan Kaiong memaki-maki, akan tetapi yang dimaki malah tersenyum-senyum sehingga akhirnya kakek pengemis itu menjadi jengah sendiri dan menghentikan makiannya, menoleh kepada orang banyak dan berkata, "Kawan-kawan sekalian mendengar omongannya yang busuk itu. Sudah terang suling emas putra tunggal To Xiao Kui yang telah berbuat banyak kejahatan, sudah jelas suling emas yang harus menebus dosa ibu kandungnya, kakek sinting ini bilang suling emas kena fitnah dan tidak berdosa. Bukek Xiansu, tua bangka keparat, apakah kau berani bilang bahwa ibu suling emas, si wanita jalang To Xiao Kui itu pun tidak berdosa? Itgan Kaiong, tutup mulutmu yang busuk dan kalau memang kau mencari lawan, boleh lawan aku sampai 1000 jurus. Kau mengandalkan kesabaran Xiansu lalu melontarkan makian dan hinaan, sungguh tak tahu malu." Suling emas tiba-tiba berseru marah kepadanya. "Hohohaha. Kawan-kawan lihatlah baik-baik. Tadi dia tunggang langgang melarikan diri, sekarang setelah ada pembelanya menjadi galak dan sombong. Suling emas, kau boleh menunggu giliran, sekarang kami berurusan dengan kakek tua bangka mau mampus ini." Bukek Xiansu, kau jawablah." Sukarlah mencari orang yang sudah sedemikian teguh jiwanya seperti Bukek Xiansu. Dimaki dan dihina seperti ini, sama sekali tidak marah, bahkan sedikit pun ia tidak berpura-pura sabar. Di bagian depan dari cerita ini sudah dituturkan betapa ia dicurangi oleh Hek Giamlo, Itgan Kaiong dan Siang Mou Sini, yang tidak saja berusaha membunuhnya, akan tetapi juga merampas kitab dan Yang Kim, namun sama sekali kakek dewa ini tidak menaruh dendam atau marah. Kini pun, dimaki oleh gembel iblis itu, ia hanya tersenyum, wajahnya tetap cerah, pandang matanya tetap penuh kasih. "Itgan Kaiong, aku tidak mau bilang bahwa selama hidupnya, To Xiao Kui Liu Luxian tak pernah berbuat dosa. Akan tetapi, agaknya lebih baik seringkali kena fitnah daripada sungguh-sungguh berdosa. Tentu saja aku tidak tahu akan semua urusannya, akan tetapi ada beberapa urusan yang ku ketahui benar. Sebagian besar daripada kalian yang kini menumpahkan dendam kepada suling emas, ternyata telah melontarkan fitnah yang tidak disengaja karena mungkin tidak tahu, akan tetapi aku banyak mengetahui urusannya dan sama sekali tidak boleh terlalu disalahkan kepada To Xiao Kui Liu Luxian, apalagi pada putranya ini." Ucapan kakek ini bukan hal aneh karena memang semua orang sudah mendengar belaka akan sepak terjang yang aneh dan luar biasa dari kakek Bukek Xiansu.
Kalau kakek ini mengetahui akan semua urusan di dunia Kang Ou, hal itu tidaklah mengherankan. Semenjak puluhan tahun yang lalu, nama Bukek Xiansu terkenal mengatasi semua nama-nama besar seperti nama Pajiu Sinong tokoh Bengkau, ataupun Kimo Taisu si manusia emas yang menggemparkan kolong langit, baca cerita suling emas. Kali ini, orang tidak menjadi heran kalau kakek sakti itu tahu pula akan urusan Tok Xiao Kui. Akan tetapi pernyataan Bukek Xiansu bahwa Tok Xiao Kui tidak berdosa, benar-benar mendatangkan rasa penasaran di hati banyak tokoh yang mendendam kepada wanita itu dan yang kini hendak menumpahkan dendamnya kepada putra Tok Xiao Kui. Karena merasa penasaran, Cheng San Huisio segera melangkah maju, menjura kepada Bukek Xiansu dan berkata lantang. Omitohut, benar-benar Pinceng yang sudah tua dan tak lama lagi berada di dunia, mendapat berkah besar dengan perjumpaan ini. Telah puluhan tahun mendengar nama besar yang mulia dari Bukek Xiansu dan Pinceng hendak menggunakan kesempatan baik ini untuk mohon petunjuk. Xiansu yang dimuliakan, 20 tahun lebih yang lalu, seorang janda muda telah membunuh 3 orang suhengku dari Xiao Limpai, kemudian menculik seorang suteku yang kemudian lenyap tak tentu rimbanya. Janda muda yang cantik dan berwatak iblis itu bukan lain adalah Tok Xiao Kui Liu Luxian, putri dari ketua Bengkau. Mohon petunjuk Xiansu, apakah dalam urusannya dengan pihak Xiao Limpai ini Tok Xiao Kui Liu Luxian tidak bersalah? Si kakek tua renta mengangguk-angguk. Saudara-saudara sekalian, kebetulan sekali Tok Xiao Kui pernah menceritakan semua dosa-dosanya kepadaku dan minta petunjuk pula, oleh karena itu aku banyak tahu akan urusannya. Ia menarik napas panjang dan mengingat-ingat wanita yang menjadi biang keladi semua keributan ini, baca cerita suling emas. Dan urusannya dengan Xiao Limpai juga telah kuketahui. Huisio yang baik, kalian dari Xiao Limpai memang selamanya jujur, keras dan berdisiplin. Kematian 3 orang suhengmu dalam pertandingan melawan Tok Xiao Kui adalah karena 3 orang suhengmu kalah pandai. Adapun yang menjadi sebabnya adalah sutemu yang sama sekali bukan diculik oleh Tok Xiao Kui, melainkan karena tergila-gila dan memang mengadakan perhubungan gelap dengan Liu Luxian sehingga hal itu membuat 3 orang suhengmu marah-marah dan hendak membunuh sutemu. Tok Xiao Kui membela kekasihnya dan 3 orang suhengmu tewas dalam pertempuran. Nah, Cheng San Huisio, biarpun dalam hal ini Tok Xiao Kui boleh jadi mempunyai kesalahan karena berzina dengan sutemu, namun pihak Xiao Limpai juga mempunyai kesalahan, yaitu apa yang dilakukan oleh sutemu. Kiranya tidak patut kalau hendak menimpakan kesalahan ini kepada putra Tok Xiao Kui yang tidak tahu apa-apa dalam urusan itu. Apalagi kalau diingat bahwa kalian dari Xiao Limpai adalah orang-orang yang menjadi murid Buddha. Kemanakah pelajaran welas asih dan cinta kasih yang menjadi pokok pelajaran agamamu? Cheng San Huisio, harap kau jangan lupa bahwa balas dendam adalah buah daripada benci yang menjadi senjata setan untuk menyeret manusia ke lembah kesesatan. Sebaliknya rela maaf adalah buah daripada cinta kasih yang akan menjadi obor bagi manusia menuju jalan kebajikan. Omitohut. Kata-kata Mutiara Xiansu bagaikan air sungai gunung yang dingin menyegarkan orang kehausan. Terima kasih, Xiansu. Suling emas, urusan ibu kandungmu sudah selesai oleh kematian Tok Xiao Kui, mulai sekarang Xiao Limpai takkan mempersoalkannya lagi. Pinceng sudah bicara. Huisio ini memberi hormat kepada Bukek Xiansu, lalu berlari dengan langkah lebar meninggalkan tempat itu. Omitohut. Bukek Xiansu telah memuaskan hati Cheng San Huisio. Xiansu yang bijaksana, Pinceng harap kau akan dapat memberi penerangan pula kepada Pinceng. 20 tahun lebih yang lalu, Tok Xiao Kui mencuri kitab pusaka dari Go Bei Pai. Sekarang Tok Xiao Kui sudah meninggal dunia dan kitab itu masih lenyap dari Go Bei Pai. Kalau sekarang Pinceng menuntut kepada putra tunggalnya agar kitab itu dikembalikan, bukankah hal ini sudah adil dan patut? Huisio yang baik dari Go Bei Pai, sudah sewajarnya yang kehilangan mencari yang mencuri dan mengembalikan. Akan tetapi Tok Xiao Kui sudah meninggal dunia dan sudah sewajibnya kalau kitab itu ditinggalkan kepada suling emas, ia harus mengembalikannya kepadamu. Kim Xiaoeng, apakah kau mendapat peninggalan sesuatu dari ibumu termasuk kitab Go Bei Pai itu? Tecu tidak menerima peninggalan sesuatu dan tak pernah mendengar tentang kitab pusaka Go Bei Pai. Kalau begitu, sudah menjadi kewajiban suling emas untuk membantu pihak Go Bei Pai mencari kembali kitab itu agar dikembalikan kepada Go Bei Pai yang berhak memilikinya, di samping berbakti kepada ibu kandung. Sanggupkah kau, Kim Xiaoeng? Tecu sanggup. Hek Bin Hosiang, apakah nama kitab itu?
Kitab yang dicurinya adalah kitab Cap Sa Sengkeng, kitab 13 bintang, yang mengandung pelajaran Nikin Sui Jue, mengganti otot mencuci sumsum. Harap Lo Suhu sudi memberi waktu, saya akan berusaha mencarinya dan mengembalikannya ke Go Bei Pai. Bagus. Kalau suling emas sudah sanggup mencari dan mengembalikan, Pinceng cukup puas dan hal itu pasti akan terlaksana. Kiranya ketua kami juga akan menghabiskan perkara ini, apalagi setelah Bukek Xiansu yang mulia menjadi penengah. Maaf, Pinceng tak dapat lebih lama tinggal di sini. Huisio ini pun menjura kepada Bukek Xiansu, lalu berlari cepat meninggalkan tempat itu. Bukek Xiansu gembira sekali. Nah, bukankah segala hal dapat diselesaikan? Bukankah kita dapat mengatasi segala macam kesulitan kalau kita mau dengan landasan cinta kasih? Maaf. Aku. Suling emas mengerutkan kening dan sinar matanya agak gugup ketika ia melihat gadis baju hijau melangkah maju dan mengeluarkan kata-kata terputus-putus itu. Muka gadis itu sebentar pucat sebentar merah. Ya, apa yang hendak kau bicarakan, nona muda? Bukek Xiansu menenangkannya dengan kata-kata halus. Maaf, Xiansu. Gadis itu memberi hormat. Tecu sudah lama mendengar nama Xiansu yang dipuja sebagai dewa, bahkan di waktu ayah masih hidup, ayah seringkali mendongeng tentang Xiansu yang amat dikagumi ayah. Akan tetapi ayah meninggalkan Tecu dalam keadaan menyedihkan. Ayahku telah dibunuh oleh Tok Xiaokui setelah iblis wanita itu berhasil membujuk ayah dan mengelabuhi ayah sehingga ayah menurunkan ginkang keluarga kami kepada Tok Xiaokui. Wanita iblis yang palsu dan jahat itu sebagai tanda terima kasih malah membunuh ayah. Xiansu, setelah Tok Xiaokui meninggal, kepada siapa lagi kalau bukan kepada putranya Tecu membalas? Kalau Tecu tidak membalas dendam ayah ini, bukankah Tecu akan menjadi seorang anak yang Put Hao tidak berbakti? Di dalam suara gadis ini terkandung isak. Ayah adalah Hui Kiam Eng Tan Hui. Mendengar nama ini, semua orang menengok dan ada yang berseru perlahan. Nama besar Hui Kiam Eng Tan Hui sudah amat terkenal dan mereka tadinya tidak menyangka bahwa gadis baju hijau yang cantik dan gagah ini adalah putri pendekar itu. Maklumlah, mereka semua adalah orang-orang yang tadinya menjadi tamu di Nancao. Ketika mereka keluar dari Nancao, di jalan mereka terbujuk oleh ucapan Itgan Kaaiong yang mengajak musuh-musuh Tok Xiaokui membalas dendam mereka kepada putra tunggalnya. Semua tokoh Kangou mengenal belaka siapa adanya Hui Kiam Eng Tan Hui jago pedang yang memiliki ilmu ginkang luar biasa sekali sehingga kalau ia main pedang, seakan-akan jago ini terbang bersama pedangnya sehingga ia dijuluki pendekar pedang terbang, baca cerita suling emas. Dia itu ayahmu? Nona, kebetulan sekali aku sendiri tahu akan hal ayahmu dan Tok Xiaokui, karena di antara semua yang diceritakannya, soal ayahmu ia ceritakan dengan jelas. Ketahuilah bahwa semenjak meninggalkan suaminya di kaki gunung Qinlingshan, laki-laki pertama yang merebut hati Tok Xiaokui adalah ayahmu yang pada waktu itu menjadi duda pula. Mereka itu saling mencinta, dan demikian besar cinta ayahmu sehingga ayahmu mengajarkan ginkangnya kepada Tok Xiaokui. Hal itu terjadi 20 tahun lebih yang lalu, agaknya kau masih kecil. Tecu baru berusia 5 tahun ketika ayah meninggal. Tecu lalu dipelihara oleh paman Tecu berikut warisan kitab-kitab pelajaran dari ayah. Kembali suara ini tercampur isak. Begitulah. Ayahmu jatuh cinta bersama Tok Xiaokui dan agaknya mereka akan menjadi suami istri kalau saja ayahmu tidak mendengar akan latar belakang riwayat hidup Tok Xiaokui. Ayahmu menjadi kecewa, lalu mendekati gadis lain yang dicalonkan menjadi istrinya. Tok Xiaokui menjadi cemburu, marah, terjadi percekcokan sehingga mereka bertempur yang mengakibatkan tewasnya ayahmu. Nah, bukankah kematian ayahmu itu bukan semata-mata akibat kejahatan Tok Xiaokui, akan tetapi banyak tali temalinya dan sebagian besar sebabnya adalah karena ayahmu sendiri. Wajah Bueng Sin Kiam Tan Lian menjadi pucat. Tapi betulkah itu, Xiansu? Begitulah kiranya. Kau dapat bertanya-tanya kepada pamanmu atau mereka yang mengetahuinya. Begitulah hidup di dunia ini, Nona. Kejadian yang sudah semestinya terjadi, akan terjadilah. Tiada kekuasaan lain di dunia ini mampu mengubahnya. Setiap kejadian di dunia ini sudah sewajarnya, tidak mempunyai silat menyenangkan atau menyusahkan, wajar dan sudah semestinya.
Kalau toh mengakibatkan senang dan susah, bukan kejadian itu yang mengakibatkan, melainkan si orang itu sendiri yang menghadapi kejadian. Kalau dibuat susah, akan susahlah ia, kalau dibuat senang, akan senanglah ia. Ayahmu sudah mati, juga Tao Xiaokui sudah mati. Kau yang masih hidup, mengapa harus melibatkan diri dengan urusan mereka yang sudah mati? Bersambung ke bab 31. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.